Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa klik tombol di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika ya. Kali ini kita belajar tentang teorema Pythagoras. Ini ada di SMP ya, materi SMP. Tapi materi ini sangat berguna dan sangat penting untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Oke, langsung saja. Teorema Pythagoras ditemukan oleh Bapak Pythagoras pada sekitar abad pertama ya. Ini yang dinamakan Bapak Pythagoras, makanya beliau diberikan nama teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras. Nah, Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, ini yang dimaksud segitiga adalah sisi segitiga siku-siku. Kita lihat segitiga ABC dengan siku-siku di A. Nah, bisa dituliskan kuadrat sisi miring. Kita kenalkan dulu. Yang dimaksud sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini kan siku-siku ini adalah miring. Ya. Kemudian AC adalah sisi tegak, AC dengan AB ini sisi tegak atau sisi siku-siku yang lain ya, sisi tegak, saling tegak lurus, maka disebut sisi tegaknya nih ya. Maka diperoleh bahwa kuadrat dari sisi miringnya adalah BC, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, ingat, dalam bentuk bagaimanapun, yang penting sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Oke, kita lanjutkan. Pembuktian teorema Pythagoras dapat dilihat dari ada beberapa gambar. Nah, di sini dalam membuktikan Pythagoras, beliau menggunakan gambar bahwa di sini ada sebuah segitiga ya, A, B, C. Kemudian segitiga ini A itu ada 9 satuan ya. Di sini B kuadratnya atau B kuadrat itu 4 kali 4 nih ya, ada 16 nih, 16 ini 9, maka ini adalah 9 tambah 16 25. Kita hitung benar atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5 ke samping 5 juga, berarti 5 kali 5 25. Maka terbukti bahwa Bapak Pythagoras membuktikan teorema seperti itu. Bisa jadi bisa menggunakan persegi ya, atau bisa menggunakan persegi juga dipotong-potong. Nah, dia akan membentuk pembuktian pada rumus Pythagoras itu. Kita lanjutkan dalam bentuk latihan soal ya. Melengkapi sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nah, tadi kan sudah ada rumus bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari kedua kuadrat dari sisi tegak ya, jumlah kuadrat dari sisi tegak. Nah, kita lihat dulu sisi ABC itu siku-siku di A, di mana sisi miringnya adalah C. Maka kita tentukan nilai C. C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak ya, C kuadrat sisi C ya, ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka diperoleh A kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini C kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 16. Maka C kuadrat sama dengan 25. Sehingga nilai C-nya ini harus diakar ya. C kuadrat sama dengan 25, maka nilai C adalah akar dari 25, yaitu 5. Maka sisi miring ini adalah 5 cm. Seperti itu. Oke. Sangat mudah, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah,
kita tahu bahwa ketiga sisinya itu terlihat miring semua, tetapi kita lihat sisi siku-sikunya berada di B. Maka yang dimaksud sisi miring adalah AC ini ya. Sisi miring itu sisi yang paling panjang. AC kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegak ya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, ini AC kuadrat. Kita tentukan dulu. 24 kuadrat adalah 24 kali 24, 16. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9, 8, 4, 6, 576 ya. Hasil kuadrat itu kan seperti dikalikan bilangannya sendiri. Ditambah 7 kuadrat adalah 7 kali 7, 49. Maka AC kuadrat sama dengan 5, 12, 625. Untuk menentukan nilai AC adalah akar dari 625, 25 cm. Maka panjang AC adalah 25 cm. Oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini masih dalam melengkapi sisi segitiga ya. Contoh ketiga. Nah, kita lihat dulu sisi miring. Sisi miring sudah diketahui yaitu 13 cm. Kemudian yang ditanya adalah sisi siku-siku yang lain. Maka rumus sisi miring kan sisi miringnya KM. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, maka untuk menentukan KL karena yang ditanya adalah KL ya. Jadi KL kuadrat sama dengan ya KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. Nah, KL kuadrat sama dengan KM-nya adalah 13 kuadrat. Nah, ingat bahwa nilai paling terpanjang ya, sisi terpanjang adalah sisi miring. Maka KM sebagai sisi miring itu di depan dikurangi dengan sisi tegak, salah satu sisi tegaknya. Dikurangi 12 kuadrat. 169 dikurangi 144, 25 KL kuadrat. Maka nilai KL adalah akar dari 25 sama dengan 5 cm. Ya, ini jawabannya 5 cm. Oke, gampang ya. Selanjutnya contoh keempat. Nah, dari bentuk ada gabungan dua segitiga siku-siku, kita disuruh menentukan panjang BC. Nah, panjang BC berarti kita harus tahu panjang AC dulu. Karena AC belum diketahui, kita cari dulu ya. Perhatikan segitiga ACD. Nah, ini yang saya arsir dulu. ACD, segitiga ACD, perhatikan. Sisi miringnya itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Maka siku-sikunya di C, depannya adalah ini, AD. Ya. Kita cari AC. AC itu sisi tegak. Kalau ditanya sisi tegak, AC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat AD kuadrat dikurangi dengan salah satu sisi tegak yang lain yaitu CD kuadrat. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289 kurangi 64 diperoleh 225. Ini AC ya, AC kuadrat. Maka AC-nya akar dari 225 sama dengan 15 cm. AC sudah diketahui 15 cm. Sekarang kita lihat segitiga yang tidak diarsir yaitu ABC karena kita nanti pada akhirnya adalah disuruh mencari BC.
lihat segitiga ABC di mana ABC siku-sikunya di B. Maka sisi miringnya adalah AC karena di depan sudut ini adalah AC. AC-nya diketahui, sisi miringnya berarti sudah diketahui yang ditanya BC. Sisi tegak. BC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Ya, pokoknya kalau yang ditanya sisi miring berarti dua sisi tegak ini dijumlah, tapi kalau sisi miringnya sudah diketahui, jadi sisi miring kuadrat dikurangi dengan salah satu sisi tegak. Sama dengan AC-nya 15 kuadrat dikurangi AB-nya 9 kuadrat. Maka BC kuadrat adalah 225 dikurangi 81. BC kuadrat adalah 144, maka panjang BC adalah akar dari 144, yaitu 12 cm. Jadi, panjang BC adalah 12 cm. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat materi Pitagoras ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.